Sebelum saya kembali ke Mas Arsyad, ke Pak Syogi dulu. Anda melihat persoalan HAM yang dipertanyakan oleh Mas Ganjar di dalam debat itu relevan atau tidak? Sangat relevan. Jadi makanya kenapa paslon Amin ini mendukung tagline perubahan. Jadi sebetulnya tergantung political will dari pemerintah. Mau menyelesaikan atau tidak. Kalau menyelesaikan dengan tuntas, saya yakin masyarakat tidak akan bertanya-tanya. Disitulah hadir Pak Anies dan Pak Muhaimin menginginkan perubahan. Perubahan untuk apa? Salah satunya tadi untuk lebih baik. Ya, saya mendengarkan tuh beberapa televisi pada waktu itu ada siapa itu mantan Komnas HAM Pak Khairul Anam atau siapa namanya itu ditanyakan di situ sudah diadili belum? Ternyata beliau dipanggil tidak pernah datang, tidak pernah hadir. Itu menurut kata beliau ya. Intinya buat kami lebih baik ini diadili secara terbuka jadi sehingga orang tahu semua, masyarakat tahu dan tuntas daripada dikonotasikan setiap 5 tahunan pertanyaan ini. Mungkin setiap hari ada pertanyaan itu, tapi tidak sempat muncul karena momentumnya kurang pas. Banyak masyarakat-masyarakat yang menjadi korban tidak bisa menyampaikan itu secara terbuka. Karena situasi yang katakan kalau menyampaikan secara terbuka bisa berdampak kepada yang bersangkutan. Jadi saya pikir menurut saya ini sudah waktunya political will dari pemerintah. Jadi insya Allah nanti kalau Pak Anies, Pak Muhaimin menang, itu akan diselesaikan secara tuntas. Setuju? Baik, kembali ke Mas Arsyad dulu ya. Karena HAM ini panjang urusannya, karena tiap 5 tahun diangkat kembali menjadi isu. Kalau dilihat tadi kan Pak Mahfud, yang sekarang menjadi wakilnya Pak Ganjar, terlibat banyak sekali dalam upaya untuk menyelesaikan masalah HAM, terutama HAM berat. Kemudian ada Menteri Hukum dan HAM, yang juga adalah orang PDIP, walaupun Anda bilang ini bukan persoalan PDIP, ya, karena Mas Ganjar tidak selalu merepresentasikan partai, karena sekarang sudah ada koalisi. Tapi kita juga harus sadar bahwa kalau masalah HAM ini belum selesai pada Pak Prabowo, tentu dia tidak akan lolos menjadi salah satu calon presiden. Karena ada persyaratan-persyaratan oleh KPU yang harus dipenuhi. Sampai di sini belum puas dengan jawaban Anda. Coba jelaskan kembali bahwa kenapa isu itu kembali diangkat. Sebetulnya kalau kita lihat, Bang Andi, apa yang terjadi, kenapa suara-suara ini kenceng kembali dan disuarakan, adalah karena apa yang telah terjadi dalam proses yang terjadi. Contohnya yang ada di MK. Dan yang dimana ini membuat gelisah terhadap semua yang namanya pendekar 98. Yang pada waktu itu ingin merubah sesuatu. Ini dikembalikan kepada memori yang lalu. Yang dimana akhirnya suara-suara itu keluar kembali. Mungkin ada satu hal yang ingin dilupakan. Bahwa itu sudah ada suatu proses yang pada waktu itu bahwa memang reformasi terjadi, namun juga banyak tumpah darah di sana dan semuanya. Namun kita ingin maju ke depan, kita ingin lebih demokrasi, kita ingin buat negara ini lebih maju, keluar dan tidak ada namanya KKN dan semuanya. Nah, hal-hal inilah yang sebagai spirit tahun 98. Nah, dengan demikian suara saya kembali karena ada kejadian-kejadian. Nah, kejadian-kejadian ini membuat tadi suasananya demikian rupa, Bang Andi. Nah, jadi saya rasa wajar-wajar bahwa ini diangkat kembali. Tapi balik tadi, ini harus dituntaskan. Makanya pertanyaan kemarin bagaimana kalau nanti siapapun presidennya harus menuntaskan. Sudah pasti kalau Mas Ganjar menuntaskan hal ini. Once for all. Jadi tidak ada lagi yang namanya saya katakan adalah seperti suatu hal yang selalu misterius. Karena tadi benar, karena dianggapnya sudah tuntas tapi belum tuntas. Sebaiknya kita tuntaskan. Jadi benar-benar tidak akan ada lagi pembahasan ini. Kita bukan menyalahkan Pak Prabowo atau siapa, tapi yang semua hal-hal mengenai HAM yang ada di Indonesia harus diselesaikan. Dan ini dituntaskan dengan jelas. Dan jadi daripada itulah, Bang Andi, kenapa menurut saya nuansa itu ada dan suara-suara itu ada? Karena suatu proses keadaan yang kita tidak inginkan. Jangan sampai kita balik ke angka di mana balik sebelum reformasi. Kita ingin proses reformasi ini maju ke depan dan terus berlanjut. Dan supaya Indonesia ini sekarang udah menuju Indonesia Emas 2045. Dan itu harapan kita. Marilah kita tuntaskan apapun di belakang. Supaya kita maju secara kesatuan, persatuan bersama-sama. Bergotong royong. Karena yang kita inginkan kesejahteraan. Yang kita inginkan adalah keadilan. Yang kita adalah kemakmuran. Hal-hal ini supaya kita lebih fokus ke sana. Dan tadi kalau misalnya PR-PR tidak selesaikan, nah, bagaimana kita mau maju? Dan kita ingin menjadi negara Indonesia yang lebih baik dan menjadi Indonesia yang tadi
menjadi ekonomi besar dunia yang dimana masyarakatnya itu makmur dan sejahtera. Mas Rosan, lepas dari Anda katakan tadi tidak relevan dan tidak pantas pertanyaan itu diajukan kembali, karena Anda sudah memiliki alasan yang Anda sampaikan tadi. Tapi Pak Prabowo tampak emosional dan tidak bisa menjawab. Ada yang bilang, kok kenapa nggak dijawab aja gitu loh. Pak Prabowo itu dalam menyampaikan sesuatu kan memang beliau orangnya tegas dan suaranya itu memang keras gitu. Jadi itu bukan emosional, emang beliau pembawaannya seperti itu, tegas dalam menjawab, dan suara beliau kan memang suara yang berat gitu, yang tegas gitu ya. Dan beliau juga kita yakini juga menjawab gitu ya, dan dengan menyampaikan salah satunya bahwa itu yang dulu kan waktu itu pas di acara itu saya masih ingat ada Budiman Sujatmiko, ada yang lainnya, ada yang lain-lainnya juga, yang dimana dulu diinterogasi ada 9 orang, 9-9-nya pulang ke rumah, dan lebih menarik lagi hampir sebagian besar malah sekarang mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi itu salah satu jawaban yang ada, yang jawaban disampaikan secara langsung, ada jawaban yang faktanya itu ada gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin disampaikan juga kepada kita semua, bahwa tidak hanya dari ucapan Pak Prabowo tapi juga fakta yang ada, yang disampaikan itu dan orangnya ada juga kita hadirkan di situ. Baik, soal aktivis 98 yang waktu itu dikejar-kejar, ada sebagian yang diinterogasi, disekap, kemudian bebas dan sekarang mendukung Prabowo. Isu di masyarakat ada lagi nih. Mereka itu dibayar, mereka mendapat imbalan. Bagaimana Anda menyikapi isu seperti ini? Kalau saya sih tidak menanggapi isu ya, karena saya yakini orang-orang seperti Mas Budiman Sujatmiko dan yang lain-lain itu punya idealisme yang sangat tinggi gitu. Jadi dan mereka memang mendukung Pak Prabowo, memang benar murni dari hati mereka. Karena mereka mengetahui bahwa Pak Prabowo adalah pilihan terbaik untuk membawa bangsa dan negara ini maju ke depan. Anda bisa jamin itu? Saya jamin. Kalau suatu hari nanti terbukti mereka ternyata menerima imbalan, Anda berani bertanggung jawab? Ya, silakan dibuktikan saja. Kita negara hukum. Karena sudah menyebut nama Budiman Sujatmiko, ini kan Budiman membelot dari PDIP mendukung kubu Prabowo. Apa alasan persisnya Budiman membelot menurut teman-teman di PDIP? Tadi saya nggak bisa menjawab atas nama PDIP, Bang Andi. Karena kan saya ini ketua TPN, saya bukan mewakili PDIP, saya mewakili semua kerjasama partai yang mana untuk memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi mohon maaf Bang Andi, saya nggak bisa mengespekulasi dan mengatakan atas nama PDIP. Lepas dari Anda bertiga mengatakan bahwa dalam debat itu tidak saling menyerang, tapi orang kemudian melihat kubu Anies atau Anies Baswedan menyerang Pak Prabowo soal etika dan batas usia yang disahkan di MK. Itu kan disindir, dan Pak Prabowo ya cenderung emosi, nanti dijelaskan emosi atau tidak, tapi yang dibaca oleh masyarakat emosi. Kenapa ini menjadi isu penting bagi Mas Anies untuk mempertanyakan soal etika dan soal keputusan di MK soal batas usia? Kita tidak perlu menutup mata Bang Andi ya. Kita lihat banyak pemuda-pemuda di kita ini yang berprestasi, tetapi sulit untuk bisa menapai jenjang ke lebih tinggi lagi. Jadi Pak Anies selalu mengatakan, lakukanlah meritokrasi supaya orang-orang atau pemuda yang memang bisa prestasi ini bisa juga ke atas. Nah, dari situ itulah Pak Anies menanyakan saat itu, bagaimana perasaannya, ditanyakan itu perasaan sebetulnya, bukan menjawab masalah hukum, perasaannya bagaimana pada saat beliau tahu keputusan MK itu yang menyatakan hakim MK itu pelanggaran etik berat, tapi sudah dikeluarkan putusan itu lolos, kira-kira begitu kan? Itu yang ditanyakan perasaannya. Makanya kenapa Pak Anies itu selalu mengatakan ordal itu. Jadi kalau nggak ada ordal, saya pikir semua pemuda ini juga bisa kalau dia punya prestasi, sehingga tidak terhambat. Kami tentunya berharap pasangan Amin yang menang supaya punya keyakinan bisa membereskan itu semua. Ordal-ordal itu tidak ada lagi. Sehingga semua berdasarkan meritokrasi untuk menduduki suatu jenjang jabatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.